Ya kondisi sudah berangsur-angsur pulih. Sekarang sudah pulih, cuman kita masih menyiapkan rencana pelaporan-pelaporan itu ke ranah hukum. Jadi kalau kondisi sudah pulih, sudah normal, karena itu memang ketika kita mau masuk ke hukum, mereka juga ketakutan juga. Saya lihat seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai Mubarak. Iya, alhamdulillah. Doa Pak Estuni pun sehat selalu. Oke. Kemudian panjenengan semuanya yang hadir di channel ini sehat semuanya. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini terima kasih Kiai Mubarak bisa hadir dan bisa bergabung dengan kami pada obrolan malam hari ini dengan isu-isu yang masih terhangat dengan bergulirnya realita yang terjadi pada kesempatan setelah bulan Ramadan. Beliau adalah Kiai Mubarak selaku Ketua Perjuangan Wali Songo Laskar Sabilir Jawa Tengah, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua PCNU Wonogiri. Telah bergabung pada malam hari ini. Baik Kiai Mubarak, terima kasih telah bergabung sekali lagi. Kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila kami banyak kesalahan kepada panjenengan, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, begitu pula saya, bila mana ada salah dan khilaf, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, langsung saja Kiai. Kita ingin mendengarkan secara langsung kesaksian panjenengan, karena panjenengan juga yang hadir di lokasi, mengawal secara langsung dengan adanya kami mengatakan tragedi ya. Kalau beliau Gus Ali Zain itu mengatakan bahwa ini adalah sudah terjadi, hampir terjadi adu fisik ya. Hampir terjadi dan sudah terjadi malah karena memang sudah bersentuhan fisik gitu kan. Cuman nggak pukul-pukulan. Kami ingin mendengar langsung kesaksian dari panjenengan, apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan kepada Mbah Mono sampai terjadinya penggerudukan ke rumahnya Mbah Mono, sampai terjadi ada mediasi sehingga ada kegagalan menurut informasi yang kami terima. Monggo Pak Kiai Mubarak. Ya, terima kasih. Sebenarnya itu kan semuanya bermuara pada provokasi dari seorang Rizik Syihab ya, sehingga teman-teman di daerah khususnya para orang-orang Nusantara yang merasa gerah mendengar sebuah seruan perang kan akhirnya membuat statement ya, termasuk dalam hal ini Mbah Mono, sehingga Mbah Mono itu membuat statement yang terkait dengan sikap Rizik yang menggemborkan membuat suatu seruan untuk berperang melawan sesama anak bangsa, karena yang disuruh perang itu juga orang Indonesia, para mukibin kan orang Indonesia, untuk berhadapan sesama orang Indonesia. Ini bentuk respon daripada pernyataan Rizik Syihab. Dengan respon itulah kemudian Mbah Mono didatangi sekelompok orang ya, sekelompok orang tak dikenal ke rumahnya dengan sikap yang kurang sopan ya, karena di situ langsung masuk ke rumah, kemudian mencari Mbah Mono, kemudian sambil meneriakan takbir-takbir. Pada saat didatangi hari pertama, hari Sabtu itu, Mbah Mono kebetulan pas lagi goes lah isinya, lagi olahraga, naik sepeda keliling, sehingga tidak bisa menemui Mbah Mono. Kemudian malam harinya Mbah Mono ditelepon, kata Mbah Mono, di mana Mbah? Saya sedang berada di rumah. Lah akhirnya malam itu para gerombolan kelompok itu datang lagi ke rumahnya Mbah Mono. Apa tujuannya? Yaitu memaksa Mbah Mono agar meminta maaf atas pernyataan tersebut. Kemudian dijawab ke Mbah Mono, saya harus minta maaf kepada siapa? Yang saya sampaikan adalah terkait masalah Rizik. Kalau Rizik belum minta maaf, maka saya tidak akan minta maaf. Nah, maksa saya suruh minta maafnya kepada siapa? Wong yang membuat suatu statement ataupun seruan perang itu Rizik,
kepada rakyat Indonesia, tidak minta maaf kok, masa saya suruh minta maaf. Akhirnya mediasi itu gagal. Mediasi gagal, akhirnya pada keesokan harinya dari gerombolan itu kan keluar, tidak mau melanjutkan, katanya mau proses hukum. Lah ini bagus kesempatan bagi kita, kalau memang ini proses hukum ya kita tunggu proses hukum. Kita juga akan meladeni dengan tuduhan ataupun kaitannya dengan intimidasi terhadap rumah Mbah Mono, terhadap Mbah Mononya sendiri itu. Kemudian di hari berikutnya, hari Minggu, dari pihak kepolisian menelpon mendatangi Mbah Mono lagi agar hari ini jam 4 ada mediasi lagi ke rumah ke Polsek, ya, di Polsek Tasikmadu. Kemudian Mbah Mono datang ke sana didampingi oleh satu ketua PWI Jawa Tengah, PWI Karanganyar, Pak Daryanto, kemudian didampingi ketua PGN, karena Mbah Mono saat orasi membuat video itu kan pakai seragam PGN, karena Mbah Mono juga statusnya sebagai kasepuan di PGN, sehingga katanya saya pas saat mediasi itu kan tidak bisa masuk karena dibatasi hanya orang-orang tertentu, dan saya kebetulan sampai wilayah sana sudah selesai mediasinya. Katanya disepakati bahwa kedua-duanya itu diminta untuk saling minta maaf tanpa embel-embel. Nah, ternyata saya mendapatkan sebuah kiriman video yang tentunya pernyataan maaf yang diwakili oleh Kepala Desa Tasikmadu itu, dan permintaan maafnya justru mewakili Mbah Sumono, seakan-akan ini Mbah Mono yang salah. Makanya kami protes lagi kepada teman-teman, tolong untuk meluruskan bahwa kesepakatannya itu tadi apa di dalam, kemudian sampaikan sesuai dengan kesepakatan. Lah, kesepakatannya katanya kedua-keduanya sudah siap meminta maaf. Yang dari gerombolan itu juga mau minta maaf, Mbah Sumono juga minta maaf adanya kegaduhan di daerah Tasikmadu Karanganyar tersebut. Namun di dalam pernyataannya kepala desa tersebut selalu menyampaikan bahwa kelompok yang mendatangi Mbah Sumono itu tujuannya adalah silaturahim. Itu hanya dibesar-besarkan saja. Ini kan namanya tidak fair apa yang disampaikan oleh kepala desa. Padahal sudah jelas di situ. Ya, etikanya, sopan santunnya nggak ada. Seorang bertamu kan mesti sopan santun lah, ada assalamualaikum. Itu mereka langsung masuk ke rumah mencari Mbah Sumono. Bahkan ada yang bilang pelakunya sudah pergi, sedang dicari. Lah, kami protes itu. Ini namanya tidak fair. Ada apa sebenarnya ini? Makanya saya memerintahkan bahwa mediasi ini dinodai oleh Bapak Kepala Desanya itu sendiri, yang seharusnya Kepala Desa kan sebagai penengah. Kalau dalam hal ini maka harus dari pimpinan daerah PWI-LS Karanganyar, saya minta untuk melakukan proses hukum, karena ini masalah bangsa dan negara. Kami PWI-LS ini berjuang seperti ini bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok organisasinya, tapi untuk kepentingan masa depan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya meminta dan menekankan kepada pengurus sana untuk melakukan langkah-langkah hukum. Kemudian setelah malam itu bubar mediasi, kemudian jam habis maghrib kan ada halal bihalal FPI Sesolo Raya. Kemudian ada kabar informasi bahwa habis halal bihalal FPI mau melakukan sweeping, maka teman-teman dari beberapa laskar, ada Pargar Nusa, ada juga laskar dari LLS juga, semuanya standby di sana, sehingga kumpul di depan rumahnya Mbah Mono karena untuk berjaga-jaga, jangan-jangan nanti ada suatu sweeping kemudian di itu nggak ada pengamanan. Tapi dari aparat juga sigap melakukan pengamanan. Saya langsung ketemu dengan Pak Kapolres juga siap untuk mengamankan tidak terjadinya adanya suatu persekusi terhadap Mbah Mono. Akhirnya saya pulang, ya sekitar jam 12 malam saya pulang ke Wonogiri, karena rumah saya jaraknya kurang lebih 2 jam dari rumahnya Mbah Mono. Saya 2 malam, yang hari pertama sampai pagi, kemudian hari kemarin sampai jam 12 malam. Dan sampai hari ini tentunya
masih proses penyusunan laporan oleh ketua Karanganyar dan sekretaris untuk selanjutnya untuk diproses. Dan ini ternyata ini kan sebuah pola-pola yang sedang dilakukan oleh kelompoknya Rizik untuk membuat menekan mental bagaimana sejauh mana kekuatan LS. Ternyata tidak diduga bahwa LS di lapangan itu kompak luar biasa dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk warga masyarakat di sekitarnya yang tentunya merasa tidak senang dan tidak suka lagi terhadap provokatif yang selalu disampaikan oleh Rizik dan konco-konconya, dalam hal ini adalah kelompok Pahlawi yang selalu disampaikan ketika melakukan ceramah-ceramah ataupun pengajian-pengajian di panggung-panggung. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih atas keterangan yang panjenengan sampaikan. Semoga ini menjadi clear dan tidak terjadi salah paham, simpang siur, karena kebanyakan teman-teman kita hanya menyimak lewat sosial media, video-video yang bertebaran di sosial media, dan terkadang begitu dengan cara kelicikan pihak sebelah, ya, membolak-balikan fakta, ya, memutarbalikkan fakta seperti yang terjadi. Ada salah satu video yang mungkin tadi panjenengan sampaikan, itu mereka masuk begitu saja tanpa salam, tanpa etika, tanpa adab. Mereka masuk, itu ada yang menggelar bendera PBI itu kan, ya, kan ada video itu beredar yang ngomong bahwa Mbah Mono tidak ada di rumah, kabur gitu kan. Lah ini kan menjadi clear, menjadi jelas, yang akhirnya masyarakat tidak terjadi salah paham, dan ini bisa menjadi counter bagi teman-teman yang berseberangan dengan kita. Namun gini Kiai Mubarok, yang kami sempat aneh, ya, saat kita melihat sebuah video yang aneh gini Kiai Mubarok, yang dari kalangan FPI ataupun LPI itu, ya, karena kami mendapatkan informasi ada FPI, ada LPI gitu kan. LPI ini apa, FPI, kalau FPI sudah jelas, kita semua sudah paham betul lah. LPI ini apa itu kan. Mungkin dari penjelasan bisa memberikan informasi apa sih sebenarnya LPI ini gitu loh. Monggo. Saya juga nggak paham ya LPI itu apa. Kemarin saja ya mengatakan menurut informasi dari yang disampaikan oleh aparat keamanan bahwa mereka itu yang datang katanya bukan bagian dari FPI katanya. Tetapi di situ memang ada pentolan-pentolan FPI ya, atau FPI lama kan. FPI kan kalau dulu adalah Front Pembela Islam, kalau yang sekarang Front Persaudaraan Islam. Saya juga nggak paham mana yang FPI yang lama, mana yang FPI model baru. Saya nggak paham. Intinya menurut teman-teman di Karanganyar bahwa memang itu adalah pentolan-pentolannya FPI. Tetapi mereka katanya malu kalau dikatakan ini adalah FPI karena tidak bahwa kami katanya bukan FPI. Tapi ada beberapa FPI dari luar daerah memang yang ingin masuk ke Solo. Saya sampaikan kalau sampai FPI luar daerah masuk ke Solo, kami pun tidak bisa membendung para laskar-laskar kami yang berasal dari berbagai daerah masuk ke wilayah Solo Raya. Karena Solo Raya ini kan sebagai barometernya nasional. Solo Raya geger, semuanya akan geger. Nah ini tentunya saya meminta kepada aparat keamanan harus sigap dan sensitif terhadap persoalan-persoalan yang hari ini sedang menimpa bangsa Indonesia, terutama terkait masalah pembelokan sejarah. Dan inilah yang saya tekankan, kenapa para sesepuh masih ada yang masih mau mengikuti gerakan-gerakan ataupun masih percaya dengan adanya klan Pahlawi yang tentunya ini sudah sangat membahayakan negara kita, Republik Indonesia. Jadi kami dari Laskar Sabilillah memang berjuang demi untuk bangsa dan negara serta agama. Jangan sampai agama juga dibelokkan, kemudian bangsanya juga dibelokkan, sejarahnya dan lain sebagainya. Ini niat kami dari teman-teman Laskar Sabilillah PWI ini memang hanya semata-mata untuk perjuangan kita adalah untuk agama dan negara, lain tidak. Oke, terima kasih begitu panjang lebar apa yang panjenengan sampaikan. Kita akan menyapa saudara kami yang dari Benda Kerep, ya, Gus Ali Zain, ya. Mungkin juga dari Gus Ali Zain mau menanggapi kepada ataupun bertanya, ada yang mau ditanyakan kepada Kiai Mubarok, monggo, kami berikan kesempatan. Baik,
Mohon maaf Den. Untuk audio panjenengan kurang. Oh nggih. Assalamualaikum. Nggih, maaf. Waalaikumsalam, Gus. Pripun kabarnya sehat ya Mubarak? Alhamdulillah ya seperti ini di daerah. Sekarang gimana ye? Apa masih situasinya sudah kondusif atau masih seperti kemarin? Ya kondisi sudah berangsur-angsur pulih. Sekarang sudah pulih, cuman kita masih menyiapkan rencana pelaporan itu ke ranah hukum. Jadi kalau kondisi sudah pulih, sudah normal, karena itu memang ketika kita mau masuk ke hukum, mereka juga ketakutan juga. Saya lihat seperti itu. Saya kira kan cuman gertak-gertak sambal seperti kemarin sebelumnya kan di pondoknya Gus Fuad kan seperti itu. Katanya dari mereka sedang perjalanan menuju pondoknya Gus Fuad. Kami pun siapkan dengan berbagai strategi di sana. Tapi nyatanya kan sampai hari ini kan juga nggak ada apa-apa. Di Karanganyar kan seperti itu. Nyatanya kan juga nggak ada apa-apa. Cuman keluar-keluar, kemudian ketika kita sikapi dan kita kita tindak lanjuti dengan tegas dan jelas, mereka juga nggak berani muncul. Saya kira seperti itu. Hanya sebagai mungkin ini sebagai apa ya, untuk menurunkan mental upaya-upaya mereka, pola-pola mereka seperti itu. Ini kan terjadi kejadiannya bukan hanya di Karanganyar, ada di Temanggung juga ada intimidasi. Di samping pertama Gus Fuad, kemudian Temanggung, kemudian di Karanganyar, kemudian di Jambi, dan di Blora kemarin juga bersamaan di Blora juga ada seperti itu. Jadi Ya, pola-polanya inilah yang itu dari memang awal. pola-pola orang-orang pendengar risik kan memang menyiapkan pola-pola seperti itu, karena mengintimidasi tokoh-tokoh di daerah-daerah. Mungkin dianggap bahwa dengan intimidasi itu akan jatuh mentalnya teman-teman perjuangan dari Laskar Sabilillah, tapi justru kebalikan, mereka salah menafsirkan. Ternyata setelah diintimidasi semakin semangatnya semakin terbuka, semakin meningkat kebersamaannya, dan mereka juga semakin kalah kabut untuk menghadapi Laskar Sabilillah yang mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Itulah yang dari awal ya, yang saya sayangkan terhadap mereka. Nah, harusnya kan ranah kajian ini jangan kemudian direspon dengan ini ya, dengan apa perilaku yang demikian gitu. Jadi pulang gitu ya. Kira-kira apa namanya dari kawan-kawan PWI ini, dari sahabat-sahabat PWI ini kan masih bisa kan kalau misalkan mereka ini mengajukan apa ke jalur hukum gitu ya, atau lanjutkan kajian lagi, tidak seperti yang pola yang sekarang mereka buat itu gitu. Kalau proses hukum tetap berlangsung, kami menggunakan tim hukum kami di tingkat wilayah maupun tingkat daerah, kita sudah siapkan dan suruh mengawal, termasuk di dalam mediasi kami. Kemarin kan juga ada tim advokasi kami. Kami di Jawa Tengah menyiapkan itu. Di samping itu juga penguatan diklat sudah kami lakukan. Mungkin ya satu-satunya saat ini yang sudah melakukan diklat adalah di Jawa Tengah, dan kami sudah punya tim instruktur yang sudah kami terlatih, khususnya mantan ketua Ansor, mantan Banser ataupun Banser yang masih aktif, kita jadikan tim instruktur, sehingga tentunya laskar-laskar Jawa Tengah ini sudah terlatih lebih bagus ya, karena sudah punya tim instruktur sendiri dalam rangka untuk meningkatkan militansi, meningkatkan penguatan organisasi dan lain sebagainya, sehingga ketika ada komando ya langsung bergerak seperti itu. Dan alhamdulillah juga pembentukan kepengurusannya saja kan sekarang sudah tinggi, pada tingkat kecamatan rata-rata sudah terbentuk, sehingga lebih kuat lagi, karena pengurus daerah akan bisa maju manakala pengurus cabang tingkat kecamatannya juga maju dan terbentuk. Baik. Oke. Soleh. Ya. Baik.
Alhamdulillah, menurut informasi yang kami terima untuk saat ini sedang dalam proses untuk maju ke melalui jalur hukum gitu ya. Dan kami tetap mendukung. Adapun kemarin terjadi mediasi yang menurut saya ini kena prank, itu Kiai Mubarok ya. Iya. Itu terkena prank ya, kena prank dari ya mungkin seperti yang panjenengan sampaikan bahwasanya ada titik kelemahan yang harus dibenahi betul. Harus dibenahi betul. Karena pada waktu itu pada video yang kami terima pada saat ada mediasi dan di situ difasilitasi oleh Kapolsek ya, kalau nggak salah Kapolsek ya, betul ya? Polsek langsung Pak Kapolres juga ada. Oh, ada Kapolres juga ya. Ya. Dan juga di situ ada ada kepala desa ya. Kepala desa malah justru kayak seolah-olah ini mewakili dari Mbah Mono. Itu kan aneh. Iya. Itu kan menurut saya janggal. Masa iya yang meminta maaf itu malah kepala Mono. desanya. Bukan Mbah Mononya menurut saya ini, ya. Jadi saya juga nggak tahu itu setelah mediasi kok ada video seperti itu. Lah siapa yang memerintahkan kepala desa untuk mewakili Mbah Mono ataupun kedua belah pihak? Kan seperti itu. Kemarin ditanya katanya mereka bingung karena tidak punya tag. Bahasanya kan kayak gitu. Ketika membuat video susulan juga masih seperti itu. Oh, berarti ada video susulan juga. Ada. Waduh, ini parah ya. Ini harus ditelusuri lagi ya. Ini harus dikawal terus, jangan sampai ini lagi-lagi kecolongan. Kalau menurut saya ini sudah terjebak ini ya. Karena mereka masih berlenggang kangkung, entah itu LPI, entah itu FPI lah ya. Dengan pola-pola mereka yang panjenengan tentunya sudah sangat paham dengan strategi-strategi yang mereka lakukan, dan kita semua sudah paham betul agar teman-teman kita dari PWI, dari Pagar Nusa, ya, dari PGN yang tentunya masih mengawal terus para ulama-ulama pribumi Nusantara ini jangan sampai terjebak dalam strategi pola mereka, itu kan. Dan menurut keterangan yang saya dapat, kenapa FPI itu menggeruduk, alasannya dikira bahwa Mbah Mono itu bukan orang PWI karena seragam yang dipakai kan seragam PGN itu. PGN ya. Ternyata Mbah Mono di situ sebagai Laskar Sabilillah. Nah, jadi salah perhitungan melihat menganggap bahwa PGN di Karanganyar kan tidak ada masanya kayak gitu. Tapi mereka salah perhitungan kalau Mbah Mono itu juga selaku komandan Laskar di Karanganyar. Maka banyak sekali teman-teman Laskar di sekitar Soloraya yang bergabung merapat ke Karanganyar. Itu di luar perhitungan mereka. Oke. Menurut pembacaan peta panjenengan untuk wilayah Soloraya, untuk wilayah Karanganyar, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dari Banser, dari Pagar Nusa, ini responnya gimana, Kiai? Ya, kalau wilayah Soloraya itu tetap kekuatan ada di pihak kita. Karena banyak teman-teman di Wonogiri 100%, Banser, Ansornya, Pagar Nusanya itu bareng bersama-sama dengan Laskar Sabilillah. Di Boyolali juga sama, di Sragen juga sama. Sehingga kekuatan yang sangat besar bila mana mereka untuk menghadapi para gerombolan Mukibin itu sebenarnya. Sudah saya sampaikan bahwa ketika saya mengisi kegiatan NU maupun apa di daerah, bahwa sebenarnya musuh kita bukan para teman-teman Mukibin, tetapi justru yang tugas kita adalah menghadapi para habaib. Dengan Mukibin kita harus melakukan edukasi, melakukan penyadaran agar tentunya segera sadar agar tidak mengikuti ajaran-ajaran Habib yang sangat menyesatkan yang selama ini disampaikan, bahwa mereka kan ada toh dari Habib Solo katanya walaupun sholatnya setiap hari doa kemudian tapi tidak pernah mendoakan Habib, katanya sholatnya tidak diterima. Lah itu kan sebuah ajaran yang sangat sesat. Lah ini saya selalu melakukan suatu edukasi kepada masyarakat di Soloraya
Dan pertemuan apapun di Solo Raya kita sampaikan bersama-sama, dan PCNU-nya alhamdulillah juga kompak. Solo Raya satu bahasa, satu kata untuk menjunjung dan menjaga para ulama-ulama Nusantara. Baik. Kembali ke awal yang sebenarnya ingin tahu betul ya, ingin tahu betul dengan video-video yang beredar, sehingga ini menjadi sebuah klarifikasi, mendapatkan keterangan secara langsung dari panjenengan yang juga di wilayah panjenengan juga. Gini, kemarin sempat beredar sebuah video yang di jalan ya, mungkin tidak kami tampilkan lah karena itu sudah banyak yang ditampilkan oleh teman-teman kita. Ini kok aneh gitu, mereka tuh banyak yang berjenggot minimalis gitu ya, dan juga bercelana kurang bahan. Kok mereka yang datang ke rumah Mbah Mono banyak orang-orang yang seperti ini, gimana ceritanya? Mohon keterangannya, Kiai. Yang gimana? Itu yang beredar video itu loh, itu yang berjenggot minimalis kok banyak yang datang ke sana itu loh. Lah ya karena kelompok-kelompok itu kan. Kelompok-kelompok itu. Lah, setahu saya kalau FPI ini ya kita pun masih ingat betul tentang pada saat kemesraan si Rizik Syihab dengan kelompok-kelompok HTI ya. Mungkin panjenengan juga ingat lah. Foto sempat beredar luas di sosial media kemesraan antara si Rizik Syihab dan kelompok-kelompok HTI ini ya. Apakah terindikasi dari si jenggot-jenggot minimalis mereka yang panjang cuman berapa itu ya, dan kan dari sekarang dengan kondisi seperti ini kan, dari dua organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini FPI maupun HTI kan bergabung sekarang menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan. Kan semuanya adalah gerak-gerakannya ikut Habib, itu semuanya pendukung Habib kan sebenarnya ya, termasuk jenggot minimalis dan celana itu kan salah satunya kan para pengikut Habib itu. Oke. Berarti jadi kita menghadapi tiga itu sebenarnya, satu yaitu kelompok FPI, kemudian HTI, dan organisasi-organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Ketika kayak gini kan mereka bersatu. Dan sesungguhnya para mukibin, para Habib itu ada tiga kekuatan itu. Nah, ini dimanfaatkan oleh Habib. Berarti ini menjadi celah ya, menjadi celah sebuah kekuatan baru bagi para Habib untuk memanfaatkan situasi itu, sehingga mereka ditarik ke simpatisan yang aktif, sehingga dengan tujuan dari para klan-klan Habib Dobol ini bisa tercapai, kan seperti itu ya. Iya. Ya karena mungkin sekarang banyak orang-orang mukibin yang sudah tersadar, sehingga dukungan mereka pun semakin berkurang. Habib sudah tidak laku lagi di kelompok-kelompok Nahdliyin. Nah, kita lihat dari konser-konser dulu kan, sebelum adanya ini kan konser-konser selawat di mana-mana. Nah, sekarang Habib saya sendiri, Habib Lutfi sendiri kan sudah sama sekali nggak ada suaranya di panggung-panggung kayak gitulah. Makanya kan mereka bagaimanapun harus merekrut orang-orang kelompok-kelompok itu, dari kelompok FPI, selama ini memang FPI yang paling dekat karena memang komandannya kan si Rizik Syihab itu, dan kelompok HTI mungkin ditarik masuk ke wilayah mereka. Oke, tapi untuk informasi terupdate, untuk situasi terkini Pondok Gus Fuad Bairit sendiri, informasi yang panjenengan terima masih kondusif lah ya? Kondusif, sudah kondusif. Sangat-sangat kondusif ya. Tidak sesuai dengan video yang beredar, yaitu ada segerombolan orang yang akan kita sudah bisa membaca. Awalnya kan mau dipecah agar semua terfokus di Fuad Bairit sehingga daerah-daerah lengah. Makanya kami kemarin sudah saya instruksikan di seluruh Nusantara, khususnya Jawa Tengah, mohon untuk laskar-laskar untuk tetap standby siaga di kabupatennya masing-masing, mengawal para tokoh-tokoh, para kiai-kiai
yang mungkin selama ini dianggap vokal di situ, mohon untuk adanya suatu pengawalan bukan berarti kabar di sana, artinya harus memantau kondisi beliau-beliau ini, jangan sampai ada upaya-upaya persekusi yang dilakukan oleh orang-orang gerombolan Habib Rizik itu. Saya sampaikan seperti itu. Makanya kan gerakan mereka sekarang sudah tidak bisa dianu lagi, ke daerah-daerah semuanya ternyata sudah dalam kondisi standby, sudah siap, sudah siaga satu, sehingga tidak akan mau masuk kemanapun kesulitan. Di Temanggung aja cuman lewat WA ancamannya. Langsung saya instruksikan, udah tenang saja, nggak usah terpancing, siapkan di kecamatan-kecamatan, siapa tokoh-tokoh kecamatan, ya kita dipantau sendiri, kemudian Laskar juga dipersiapkan selama 24 jam, kontak terus, komunikasi terus, jangan sampai putus, sehingga mereka tidak bisa masuk. Biasa, seperti di Fuad kan cuman prank sebenarnya ya. Masa orang mau mengelabrak kok pakai video, di-share di medsos, kan nggak mungkin. Itu kan nggak mungkin. Orang kalau mau kan ya datang langsung, itu namanya prank. Tapi gerakan-gerakan kayak gitu kita kan sudah hafal gerakan-gerakan mereka. Ya cuman lewat video, saya perjalanan menuju ke rumahnya Fuad. Wah, ini cuman keluar-keluar doang di media sosial. Kalau orang memang mau itu kan nggak mungkin lah mau keluar-keluar seperti itu. Jadi kami sudah bisa membaca pola-pola mereka. Ya, sudah bisa membaca. Kami pun karena sudah sering melakukan suatu pelatihan di dalam Nahdlatul Ulama, bisa membedakan mana kawan, mana lawan. Kan teman-teman sebagian ada orang-orang warga Nahdlatul Ulama kultural, dan mereka sudah sering melakukan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh NU, mulai dari PDPKP, mulai PKP, PMK, kemudian dari Diklat, SAR, dan Susbalan, semuanya kan sebagian sudah ikut semuanya, orang-orang yang masuk di dalam struktur Laskar itu. Oke. Cukup panjang dan cukup terang benderang informasi yang kami terima dari beliau selaku Ketua PWI Jawa Tengah, yang mengawal langsung terjadinya penggerudukan kepada Mbah Mono yang awalnya akan datang ke rumah Pondok Gus Fuad Breghet, tapi ternyata mereka terjebak sendiri, yang akhirnya mereka masuk dalam lingkaran jebakan dari teman-teman PWI Laskar Sabilillah secara spontanitas tanpa terencana, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang cukup luar biasa menurut saya, Kiai.